wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Jadi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum itu Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi sebelum kita memulai pelajaran. Apakah kalian hadir semua atau tidak? Jadi yang pertama Alvin Aldiano Saputra. Baik. Anaura Asipa Noprianti. Oke. Ayu Melinda. Dapa Samitra. Sebelum itu Bapak akan membacakan KD dan indikator dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama KD 3.4, yaitu siswa dapat mengidentifikasi kerajaan Hindu Buddha dan Islam serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini di daerah setempat. Adapun indikator dari KD 3.4 yaitu siswa dapat menyebutkan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. 3.4.2 siswa dapat menuliskan contoh apa saja pengaruh yang terjadi akibat adanya kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masa kini di daerah setempat. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan masuk ke tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menyebutkan atau membedakan kerajaan Hindu Buddha serta Islam dan pengaruhnya pada kehidupan masa kini di lingkungan setempat. Jadi dalam kegiatan kita kali ini kalian diusahakan mampu untuk membedakan mana itu agama Islam, agama Hindu, dan agama Buddha. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui KD dan indikator dari tema yang akan kita pelajari hari ini, Bapak minta kalian untuk membuka buku tema kalian yaitu tema 5. Di sana terdapat teks salah satu kerajaan yaitu kerajaan Raja Purnawarman. Coba kalian baca terlebih dahulu, lalu nanti akan Bapak tanya apa isi dari teks tersebut. Jadi, apa nama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purnawarman? Lalu perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Serta seperti apa sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman tersebut. Oke, baiklah, setelah kalian membaca teks dari Raja Purnawarman, apakah ada yang ingin menjawab dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi? Baik, Bapak, silakan. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui isi dari teks Purnawarman dan salah satu teman kalian juga telah menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan tadi tentang isi teks dari Raja Purnawarman, kita langsung membagikan saja kelompok kalian, yaitu satu kelompok terdiri dari 4 orang, 2 cowok dan juga 2 cewek. Jadi silakan menurut nomor absen ya, Bapak acak. Baiklah, setelah kalian dibagikan ke dalam beberapa kelompok, Bapak akan membagikan bahan ajar yang telah Bapak siapkan sesuai dengan materi tentang papan kerajaan yang sudah terdapat di papan. Jadi Bapak akan membagikannya terlebih dahulu. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3.
Kita lanjut ke media yang sudah Bapak siapkan, yaitu papan kerjaan. Jadi di sini kalian akan mencoba untuk mencocokkan gambar dan pertanyaan yang telah Bapak siapkan. Jadi salah satu perwakilan dari kelompok kalian akan maju dan mengambil salah satu gambar ataupun pertanyaan, lalu mencocokkannya dengan papan kerjaan yang telah Bapak siapkan. Jadi misalnya Bapak contohkan dulu ya. Jadi misalkan kalian mengambil Masjid Agung Demak. Jadi peninggalan kerajaan apakah yang meninggalkan atau memiliki peninggalan berupa Masjid Agung Demak? Jadi kalian akan mencocokkan apakah dia cocok ke dalam agama Islam, agama Hindu, ataupun agama Buddha. Nah, setelah semua kelompok kalian maju dan mencoba untuk mencocokkan gambar yang telah Bapak siapkan, setelah itu salah satu perwakilan kelompok kalian juga akan maju, lalu membacakan pertanyaan, lalu menebak apakah gambar yang cocok dengan pertanyaan. Karena pertanyaan yang Bapak siapkan sudah ada kaitannya dengan gambar yang telah Bapak siapkan. Nah, sekarang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 Bapak minta perwakilan dari kelompoknya untuk mengambil salah satu gambar terlebih dahulu. Silakan. Baik anak-anak, karena semua perwakilan kelompok kalian telah maju dan menempelkan gambar sesuai dengan kerajaannya, sesuai dengan keagamaannya. Jadi sekarang kalian akan mencoba untuk mencocokkan pertanyaan dari setiap kerajaan yang telah Bapak siapkan. Silakan perwakilan salah satu kelompok untuk maju mengambil pertanyaan untuk mencocokkannya dengan kerajaan-kerajaan yang telah Bapak siapkan. Silakan. Baiklah, sekarang setelah kita mencocokkan gambar dan juga pertanyaan sesuai dengan kerajaan-kerajaan yang disertai dengan peninggalan-peninggalan, kali ini Bapak akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan apa saja dari materi yang Bapak berikan tadi, mana yang tergolong dalam kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam. Lalu kalian akan menyertakan apa saja pengaruhnya dari peninggalan-peninggalan tersebut sehingga berguna untuk kehidupan masyarakat sekitar di masa kini. Jadi baik, Bapak meminta untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Baiklah, setelah setiap kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang kerajaan yang ada di Indonesia, serta apa saja peninggalan-peninggalan yang dapat berpengaruh pada kehidupan masa kini di lingkungan setempat. Jadi terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kita hari ini tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kalian semua atas partisipasi kalian. Bagaimana kita mengetahui apa saja peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi mengapa kita harus mengetahui peninggalan-peninggalan dari kerajaan yang ada di Indonesia? Jadi salah satunya yaitu bagi kalian, bagi generasi muda, baik untuk mengetahui apa saja sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, agar sejarah-sejarah tersebut dapat dilestarikan dan tidak runtuh oleh zaman. Baik, karena kegiatan diskusi kita telah selesai, jadi apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Baik, Edira, silakan. Oke, bagus. Apakah dari kalian ada yang ingin berpendapat untuk apa yang ditanyakan oleh Adira tadi? Silakan. Tidak, Pak, silakan. Baiklah, sama-sama kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, di mana kita menambah pengetahuan dan juga wawasan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Berikut dengan peninggalan-peninggalan yang telah kita pelajari tadi.
kegiatan yang telah kita lakukan, dari kegiatan diskusi, menempel, dan juga mencocokkan. Baiklah, proses penilaian telah selesai, jadi kita cukupkan hanya sampai di hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.